Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisandiani, NIM 2322080003. Saya akan menjelaskan aturan P2TL, aturan 1 sampai 10. Aturan 1, penerapan. Aturan ini menjelaskan di mana dan untuk siapa P2TL berlaku. Semua ketentuan di P2TL berlaku untuk semua kapal yang beroperasi di laut bebas, perairan yang terhubung ke laut, dan perairan yang bisa dilayari kapal. Jadi, baik itu kapal niaga, kapal perang, kapal nelayan, kapal pesiar, maupun kapal penumpang, semuanya wajib mematuhi aturan ini. Negara diperbolehkan membuat aturan tambahan untuk wilayahnya sendiri, seperti pelabuhan, sungai, atau danau, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan internasional. Selain itu, kapal dengan desain atau fungsi khusus, misalnya kapal perang, kapal riset, atau kapal nelayan armada, boleh menggunakan lampu atau tanda tambahan sesuai kebutuhannya, tetapi tetap harus mengikuti prinsip utama dalam P2TL. Aturan 2, pertanggungjawaban. Aturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab keselamatan pelayaran ada pada setiap orang di kapal, baik pemilik kapal, nahkoda, perwira, maupun awak kapal. Semua pihak wajib memastikan bahwa kapal dioperasikan sesuai aturan untuk mencegah tabrakan. Dalam situasi tertentu, seseorang di kapal dapat mengambil tindakan di luar ketentuan aturan ini jika hal itu memang diperlukan demi menghindari bahaya segera atau untuk menjaga keselamatan jiwa dan kapal. Selama tindakan tersebut masuk akal dan berdasarkan pertimbangan matang. Selain itu, apabila terjadi kecelakaan, pertanggungjawaban tidak otomatis hilang hanya karena seorang telah mematuhi aturan. Jika terbukti ada kelalaian, pihak terkait tetap dapat dimintai pertanggungjawabnya. Intinya, aturan ini menekankan bahwa kepatuhan pada peraturan P2TL adalah kewajiban, tetapi kewaspadaan, penilaian situasi, dan tanggung jawab pribadi tetap diperlukan dalam setiap keadaan. Aturan 3, definisi umum. Pertama, kata kapal mencakup semua jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa berat benaman, pesawat laut, bahkan pesawat wing yang terbang rendah di atas air. Kapal tenaga berarti kapal yang digerakkan dengan mesin. Sedangkan kapal layar adalah kapal yang digerakkan angin melalui layar dan mesinnya tidak digunakan saat layar beroperasi. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang menggunakan jaring, pukat, atau alat lain yang membatasi gerak saat menangkap ikan. Lalu, pesawat terbang laut adalah pesawat yang dirancang untuk bergerak di air. Ada juga istilah kapal yang tidak dapat diolah gerak, yaitu kapal yang karena keadaan khusus tidak bisa dikendalikan seperti biasanya. Kemudian, kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya adalah kapal yang sulit bermanuver karena jenis pekerjaannya, seperti kapal pengeruk, kapal pemasang kabel, kapal yang meluncurkan pesawat, dan kapal penarik. Kapal yang tertekan oleh syaratnya adalah kapal besar yang terbatas manuvernya karena kedalaman dan lebar perairan. Sedangkan istilah sedang berlayar adalah kapal yang tidak berlabuh, tidak bertambat, dan tidak kandas. Panjang dan lebar kapal adalah ukuran keseluruhan kapal dari haluan ke buritan dan lebar terbesarnya. Sedangkan kapal dianggap saling melihat jika bisa saling mengamati secara visual. Penglihatan terbatas adalah kondisi seperti kabut, hujan lebat, atau badai yang membatasi pandangan. Dan pesawat wing adalah pesawat yang terbang rendah di atas air dengan memanfaatkan efek permukaan laut. Aturan 4, penerapan, menjelaskan bahwa seluruh peraturan yang ada di bagian B aturan P2TL berlaku untuk semua kondisi cuaca dan semua jenis kapal. Artinya, baik saat siang atau malam, dalam kondisi cerah atau berkabut, dan untuk semua kapal, mulai dari kapal niaga, kapal perang, kapal nelayan, sampai dengan kapal kecil. Aturan menghindari tubrukan harus tetap dijalankan tanpa pengecualian. Aturan 5, pengamatan. Aturan ini menegaskan bahwa setiap kapal wajib melakukan pengamatan secara cermat setiap saat. Pengamatan ini harus dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, dan menggunakan semua sarana yang tersedia di kapal, seperti radar, ais,
atau alat navigasi lainnya. Adapun tujuannya adalah supaya nahkoda dan awak kapal dapat menilai situasi secara tepat dan menghindari potensi tubrukan sedini mungkin. Aturan 6. Kecepatan. Aturan ini menjelaskan bahwa setiap kapal harus selalu berlayar dengan kecepatan aman. Maksudnya, kecepatan kapal harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari tubrukan dan berhenti dalam jarak yang aman sesuai kondisi saat ini. Dalam menentukan kecepatan aman, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, di antaranya 1. Kondisi penglihatan, apakah cerah atau terbatas karena kabut, hujan, atau malam hari. 2. Lalu lintas kapal di sekitar. 3. Itu kemampuan manuver kapal, termasuk jarak berhenti, cuaca, gelombang, dan arus. Yang keempat itu kedalaman dan lebar perairan. 5. Jika menggunakan radar, pertimbangkan juga keterbatasan dan kemampuan radar tersebut. Aturan 7. Bahaya tubrukan. Aturan ini menegaskan bahwa setiap kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia untuk menentukan apakah ada resiko tubrukan dengan kapal lain. Sarana ini bisa berupa pengamatan visual, pendengaran, radar, atau peralatan navigasi lainnya. Jika setelah dilakukan pengamatan masih ada keraguan, maka harus dianggap bahwa bahaya tubrukan itu ada dan tindakan pencegahan harus segera diambil. Selain itu, penilaian jarak dan haluan kapal lain harus dilakukan terus-menerus. Situasi dianggap berbahaya jika jarak kapal tidak berubah secara signifikan atau haluan kapal lain mengarah mendekati kita. Aturan 8. Tindakan untuk menghindari tubrukan. Aturan ini menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan dengan tegas, cukup awal dan jelas agar kapal lain dapat memahami maksud manuver kita. Beberapa hal penting dalam aturan ini, yaitu tindakan harus dilakukan sedini mungkin, jangan menunggu sampai jarak terlalu dekat. Perubahan haluan atau kecepatan harus cukup besar dan jelas sehingga kapal lain bisa melihat dan menilai arah kita. Serta usahakan menghindar dengan mengubah haluan karena lebih efektif daripada hanya mengurangi kecepatan, kecuali jika perubahan haluan tidak memungkinkan. Kapal harus selalu siap untuk menghentikan mesin atau mundur jika situasi membutuhkan. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Aturan ini mengatur cara kapal berlayar di alur pelayaran atau perairan sempit. Kapal wajib berlayar sedekat mungkin dengan sisi kanan alur selama aman. Kapal kecil dengan panjang kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh menghalangi kapal besar yang hanya dapat berlayar dengan aman di alur tersebut. Kapal yang sedang menangkap ikan juga dilarang menghalangi jalannya kapal lain. Pemotongan alur sempit tidak diperbolehkan jika dapat mengganggu kapal yang hanya bisa berlayar di dalamnya. Dan jika ada keraguan, kapal boleh memberi isyarat bunyi sesuai aturan. Penyusulan hanya boleh dilakukan jika aman, dengan bantuan kapal yang disusul dan harus disertai isyarat bunyi sesuai ketentuan. Saat mendekati tikungan atau area dengan pandangan terbatas, kapal wajib ekstra waspada dan membunyikan isyarat yang tepat. Selain itu, kapal harus menghindari berlabuh di alur sempit jika memungkinkan. Aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas. Aturan ini mengatur tata cara menggunakan jalur lalu lintas laut yang telah diatur dan dipisahkan oleh zona pemisah untuk mencegah tubrukan. Adapun poin-poin pentingnya yaitu ikuti arah jalur yang sudah ditetapkan sesuai bagan yang disahkan. Saat masuk atau keluar jalur, gunakan surut sekecil mungkin agar tidak mengganggu kapal lain. Dilarang berlayar di zona pemisah, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk menghindari bahaya. Kapal penangkap ikan tidak boleh mengganggu lalu lintas kapal di jalur lain. Kapal kecil dan kapal layar wajib menghindari jalur kapal besar untuk keselamatan. Saat melintas jalur, lakukan tegak lurus terhadap arah lalu lintas agar jelas dan cepat. Kapal yang rusak atau dalam keadaan darurat harus memberi tanda yang jelas agar kapal lain bisa menghindar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.